Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, keadaan sehat ya? Iya. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok, kalian sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Untuk permasalahan secara berkelompok. Oh, secara berkelompok ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mas Rehan. Oke, yang kedua ya. Oke, jadi kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok, layanan bimbingan konseling ya, yang memberi bantuan dalam mengentaskan masalah. Ya. Lalu tujuannya untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua akan menentukan tujuan. Yang ketiga akan menganalisis data. Yang keempat ada prognosa. Yang kelima ada treatment. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada asas. Yang pertama ada asas keterbukaan. Yang kedua ada asas kenormatifan. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Dan yang terakhir ini yang paling penting, ada asas kerahasiaan. Ikrar janji nanti kalian ikuti apa yang Pak Ade ucapkan. Siap? Siap. Saya Ade Nugroho. Saya Ahmad Allah. Siap dan sanggup. Siap dan sanggup Menjaga. menerima, Menyimpan. Merahasiakan. Segala data. Dan informasi. Yang tidak boleh. Yang tidak layak. Diketahui orang lain. Kita sepakati ya, kegiatan konseling kelompok akan berlangsung 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Mari kita perkenalan ya. Dimulai dari Pak Ade ya. Perkenalkan, nama Ade Nugroho Pujianto, cita-cita ingin menjadi guru BK. Nama saya Pak Kedua Anggara, cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Menjadi pemain sepak bola. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Natullah, cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Ingin menjadi pemain sepak bola. Oke. Perkenalkan, nama saya Riki Febrian, ingin menjadi pengusaha. Lanjut Mas. Perkenalkan, nama saya Yelmina Cifuadi, cita-cita ingin menjadi polisi. Ingin menjadi polisi ya, ilmiah Mas. Perkenalkan, nama saya Rehan Julianto, cita-cita ingin menjadi TNI. Perkenalkan, nama saya Aris Pratama, cita-cita ingin jadi astronot. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Francisco Radit, cita-cita ingin menjadi TNI. Ingin menjadi TNI ya. Nama saya Dika Permana, cita-cita pengen jadi polisi. Ingin jadi polisi ya. Ada games ya. Bunga ya. Permainannya adalah sambung kata, dan kata itu harus nyambung menjadi kalimat yang masuk akal. Mulai dari Pak Ade. Kemarin saya jalan-jalan ke Ciamis bareng pacar. Oke, lanjut. Di motor. Sambil oke, lanjut. Sambil ngobrol berpegangan di 1, 2 di tangan enggak ada. Jadi lebih baik dari yang sekarang. Berarti besok itu harus lebih baik dari yang sekarang. Oke. Dalam kegiatan konseling kelompok ini, paham ya pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah ya secara bersama-sama. Ya. Lalu tujuannya itu untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan. Terus tadi kita juga sudah membuat ikrar janji bersama-sama. Jadi ikrar janji tersebut jangan sampai nanti kalian langgar, siap? Karena kita oke, kalian paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, Pak Ade akan lanjut pada tahap kegiatan identifikasi masalah. Secara berurutan menyebutkan permasalahan yang sedang dialami. Paham? Paham. Kenalkan, saya Ade Nugroho Pujianto. Permasalahannya yaitu sekarang ada kurang waktu. Perkenalkan, nama saya Dika Permana. Permasalahan masa sekarang adalah putus cinta, Pak. Putus cinta ya. Perkenalkan, nama saya Francisco Radit. Oke, Masalahnya malas pelajaran matematika. Malas belajar matematika. Pertama permasalahannya gak dikasih duit. Oh, kurang duit ya. Kurang dikasih duit banyak ya. Emang sekali dikasih duitnya berapa? 10.000. 10.000 harusnya cukup ya. Perkenalkan, nama saya Rehan Julianto, permasalahan saya kurang percaya diri. Perkenalkan, nama saya Yelmina Cifuadi, permasalahan saya sering tidak mengerjakan tugas. Sering tidak mengerjakan tugas. Perkenalkan, nama saya Riki Febrian, Riki Febria, permasalahannya apa Riki? Males mandi. Ya kenapa males mandi? Dingin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Natullah, permasalahannya belum bisa mengatur waktu untuk belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Pakih, permasalahannya Jarang mencatat. Kalian semuanya sudah menyampaikan permasalahan masing-masing. Sepakat ini, kira-kira permasalahan apa yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini? Oke.
kalian semuanya sepakat untuk kita akan membahas atau menyelesaikan permasalahannya Mas Ahdi tentang mengatur waktu belajar. Sepakat. Oke. Menceritakan Karena sibuk dengan ekstrakurikuler bola. karena sibuk dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa Mas Ahdi? Sepak bola. Sepak bola. Terus apa lagi selain sepak bola? Mengaji. Mengaji. Boleh diceritakan nggak sepak bolanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pulang sekolah sampai maghrib. Pulang sekolah sampai maghrib. Mengajinya kapan itu? Habis maghrib. Habis maghrib sampai Isya kalau enggak jam 8. kalau nggak jam 8 sampai jam 9. Ahdi itu selain sulit mengatur waktu, dampaknya apa lagi Mas Ahdi? Dampaknya Banyak tugas yang nggak bisa diselesaikan. banyak tugas-tugas yang tidak dikumpulkan ya, akhirnya dampaknya tuh. Sekarang kita sudah tahu permasalahannya Ahdi. Kira-kira ada yang ingin bertanya kepada Mas Ahdi tentang permasalahannya Mas Ahdi? Oke, silakan Mas Rehan. Terima kasih. Silakan Mas Rehan. Sejak kapan permasalahan itu? Oke, Mas Ahdi, sejak kapan permasalahan itu menurut Mas Ahdi? Sejak minggu-minggu ini. Sejak minggu-minggu ini. Oke, ada pertanyaan lagi setelah Mas Rehan? Saya Pak, Oke, silakan Mas Ilmi. kenapa tidak bisa belajar setelah maghrib? Oke, kenapa tidak bisa belajar setelah maghrib? Gimana? Capek, Pak. Capek ya? Iya, capek. Itu mengaji sampai jam 9. Silakan Mas Fakih. Pertanyaan apa? Apakah habis sepulang mengaji nggak ada waktu untuk mengerjakan? Oke, setelah pulang mengaji apakah tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas sekolah? Capek, Pak, langsung tidur. Oh, habis mengaji langsung tidur. Oke, silakan Mas Rehan. Sarannya apa ya? Saran saya harus mementingkan sekolah dulu daripada ekstra. Mementingkan tugas Tugas sekolah sekolah dulu ya. daripada ekstra. Silakan, ada lagi yang ingin memberikan saran? Saya Pak, Oke, silakan Mas Dika. bisa nggak habis maghrib mengerjakan tugas? Bisa tidak habis maghrib mengerjakan tugas? Bisa, Pak, kalau nggak capek. Oh, bisa kalau tidak capek. Saran untuk Mas Ahdi. Saya, Pak, Oke, terima kasih Mas Fakih. Gimana sarannya? diusahakan sehabis subuh mengerjakan tugas. Oke, habis subuh Mas Ahdi sempat tidak untuk mengerjakan tugas? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Tujuannya dari permasalahan ini adalah mengatur waktunya agar bisa belajar di rumah. Agar apa? Agar tugas-tugas sekolahnya bisa dikerjakan. Oke, tadi kita sudah mengetahui penyebabnya. Penyebabnya Mas Ahdi tidak bisa mengerjakan waktu karena dia terlalu sibuk dengan ekstrakurikuler. Ya, ekstranya apa tadi? Sepak bola. Sepak bola. Pulangnya jam berapa tadi Ahdi? Nah, Jam maghrib ya, jam 6. Akhirnya kecapean setelah maghrib. Ada lagi kegiatannya, kegiatan apa tadi? Mengaji. Ya, setelah mengaji karena capek akhirnya tidur. si saran lebih baik mengerjakan tugas dahulu sebelum mengikuti Ekstra. Nanti tujuannya adalah Mas Ahdi bisa mengatur waktu, bisa membagi waktu dengan cara mengontrol diri, dengan harapan Mas Ahdi dapat mengatur waktu. Ini Mas Ahdi permasalahannya adalah sulit membagi waktu. Dampaknya apa? Jarang mengerjakan tugas. Untuk membuat jadwal, ya kita harus membuat jadwal nih. Membuat jadwal dengan ditulis lalu ditempel di kamar. Nanti ditempel di kamar, dikasih tanda checklist ya. Nanti ketika ada PR sama ada PR apa tidak, kalau ada PR langsung dikerjakan. Jadi setiap hari pasti jadwalnya beda. Siap Mas Adi ya? Siap. Nah, Lalu kira-kira kalau waktu itu dapat diatur, dampaknya bagaimana ya? tugas-tugas terselesaikan. Terus waktunya bisa berjalan dengan baik, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Contoh tadi Mas Aldi waktunya sibuk untuk mengikuti kegiatan ekstra, jadinya terlalu capek ya Mas Aldi ya. Itu jadi untuk kedepannya kamu harus bisa membagi waktu. Mas Aldi siap menjawab ya. Peristiwa apa yang selalu dikenang Mas Aldi? Menjuarai turnamen sepak bola antar desa. Menjuarai sepak bola antar desa. Cita-cita apa yang ingin diharapkan untuk masa depanmu? Jadi pemain sepak bola. Jadi pemain sepak bola. Yang ketiga, harapan terbesar orang tuamu? Bisa membahagiakan kedua orang tua. Bisa membahagiakan Kedua orang tua. Yang terakhir Mas Hardi, ini kata-kata motivasi yang selalu diingat, apa kata-kata motivasinya?
besok harus lebih baik daripada sekarang. Oke, hari esok harus lebih baik dari Sekarang. hari sekarang. Kita sekarang udah ada di tahap kesimpulan nih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus bisa mengatur waktu Mengatur waktu Ya. agar agar bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan tugas baik. sekolah dengan baik. Oke, ada lagi mungkin kesimpulan dari yang lain? Oke, silakan Mas Paki. Karena waktu tidak bisa diulang. Oke, ini Mas Paki tadi berpendapat karena waktu itu tidak bisa diulang. Ya, Oke, silakan Mas Helmi. harus lebih mengutamakan belajar daripada ekstrakurikuler. Oke, karena tugas kalian adalah belajar, menurut Mas Helmi, kita harus mengutamakan belajar. Kesimpulannya hampir semuanya bisa diambil ya Mas Ardi. Dari tadi Mas Rehan, kita harus benar-benar bisa membagi waktu. Terus kata Mas Paki, karena waktu itu tidak bisa terulang kembali. Terus kata Mas Helmi, kita harus bisa mengutamakan ya, karena tugas kita adalah belajar. Berarti kita harus mengutamakan belajar dulu sebelum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena memang ekstrakurikuler juga penting, tapi ada lagi yang lebih penting, yaitu ketika kita memiliki tugas ya, kita berarti harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Kalian paham tidak tentang cara membagi waktu? Paham ya? Cara membagi waktu yang benar bagaimana? Harus membuat jadwal checklist. Oke, harus membuat jadwal ya, jadwal yang akan kita agendakan. Oke. Bagaimana Mas Aris? Oke, tentang pemahamannya yang Mas Aris paham? Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Oke. Kira-kira kesan apa yang kalian dapatkan, kesan-kesannya dari kegiatan ini? Oke, kesannya bagaimana Mas? Senang. Kenapa senang? Karena bisa bercerita. Karena bisa bercerita ya, jadi tentang permasalahan tadi bisa kita ceritakan ya. Oke, Mas Riki bagaimana kesannya? Senang. Sangat bisa berbagi Cerita. Oke, kata Mas Riki, kita senang karena bisa berbagi cerita. Oke, lanjutkan Mas. Kenapa Mas Hilmi senang? Karena saya punya permasalahan yang sama. Karena Hilmi juga memiliki permasalahan yang sama. Oke, lanjut Mas Rehan. Sangat senang Pak, Sangat senang. Kenapa Rehan senang? karena bisa tahu caranya mengatur waktu. Karena bisa tahu caranya mengatur waktu. Dampaknya juga tahu ya. Iya, Pak. Ada tugas-tugas yang tidak bisa dikumpulkan. Akhirnya nilainya kok kosong. Oke, Mas Ari silakan. Bagaimana kesannya? Senang Pak, Senang. Oke, kenapa senang? karena bisa cerita. Karena bisa bercerita ya di sini ya. Oke. Terus Mas Radit bagaimana kesannya? Senang Pak, Kenapa senang? senang bercerita. Sama bisa bercerita ya. Kita bisa berbagi informasi, bisa berdiskusi ya. Oke. Silakan Mas Dika. Kenapa senang? Bisa berdiskusi bersama Pak. Berdiskusi bersama ya tentang tadi permasalahan yang kita bahas yaitu adalah mengatur waktu belajar. Kedepannya kalian harus bisa membagi waktu. Lalu kegiatan konseling kelompok ini kedepannya akan dilanjutkan kegiatannya kapan? Bulan depan Pak. Bulan depan ya, siap ya. Berarti bulan depan kita akan melanjutkan kegiatan konseling lanjutan ya. Ya. Oke, dengan permasalahan yang berbeda. Oke, selanjutnya ya, Pak Ade akan membagikan angket asesmen hasil ya dan LKPD. Nanti kalian isi nanti sesuai dengan yang kalian dapatkan. Oke, pemahaman apa nanti yang kalian dapatkan itu nanti kalian isi di lembar ini ya. Ada lembar evaluasi dan lembar LKPD. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi bulan depan ya. Iya Pak. Sampai ketemu lagi dalam kegiatan konseling kelompok bulan depan. Nanti kita akan agendakan di ruangan ini lagi ya. Iya. Ya, karena tadi diawali dengan berdoa, mari kita akhiri berdoa ya. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, Pak Ade akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.